memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini. Apakah kita awal dengan lewat terlebih dahulu untuk saudara Sri Rahayu minta tolong untuk menjawab kata-kata ini. Dulu kita belajar adalah kita baru minta tolong dan bapak dan kita jangan lupa kita kami ya bapak kami mau belajar kata-kata tidak. Dari sini ini kami akan mengenalkan kasih menuju kepada kami. Baik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah pada sarapan kan? Sudah Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Valencia Francisca Kira ada Bu. Sri Rahayu ada Bu. Ica hadir Bu. Stefanus Bangsa Izin Bu. Salim Izin juga Bu. Marianti Alfa Bu. Filipa. Izin Bu. Baik, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ada Bu. Apa materi kita? Beragama Bu. Ya, jadi materi kita minggu lalu tentang kebebasan memilih agama ya dan kepercayaan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi sebagai contohnya, ketika kalian sedang nonton TV, tiba-tiba orang tua kalian kan datang terus untuk menyuruh kalian belajar. Kemudian kalian tuh mematikan TV-nya dan masuk ke kamar atau ruang belajar kalian untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah. Dan yang selanjutnya, contoh lainnya dalam kehidupan di sekolah. Misalnya kalian tidak dibolehkan datang terlambat ke sekolah. Apabila terlambat, tentu kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Nah, dari contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki seseorang atau lembaga. Apakah negara juga? Jadi di sini pertanyaannya, apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu, negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Selanjutnya, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara ada banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, seperti ini ya. Dia menjelaskan yang dikutip oleh Pianto tahun 2006 halaman 273 bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang selanjutnya, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, juga ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto juga pada tahun 2006 halaman 273. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap
kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik, jadi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengolahan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan kesinambungan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Bedanya dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bagi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Selanjutnya, mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Baik, coba menjelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Jadi, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat atau yang selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan hakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
kekuasaan tadi kan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu berubah menjadi berapa? Ada berapa? Yang baru saya baca tadi. Ada berapa perak? Ada 3 tuh. Salah. Sri ada berapa Sri? Nggak tahu. Ica ada berapa Ica? Nggak tahu. Makanya kalau Ibu jelaskan dengar ya, jadi kekuasaan itu sekarang menjadi 6 kekuasaan negara. Tadi sudah dijelaskan kan, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, dan yang selanjutnya kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir